belanja pusing jauh banget, mau beli cabai wah dan bisa gitu harus aksesnya dekat gitu, tahu itu kemudian arealnya tuh luas banyak di sini. Saya sama Dinus, nah terus baunya ada mata air. Nah saya rencananya mau bikin danau, ya saya mau bikin danau mata air. Sumber airnya di mana? Satu, kalau saya gemuk. Gigi satu terus netral dulu. Gimana Ki rasanya Ki? Rasanya enak. Tadi jalan pakai gigi satu. Bentar, istirahat dulu. Oh keren ya. Tapi ini batasnya mana nih yang rame-rame ini? Ini sudah wisata Gunung Pancar, kehutanan. Oh kehutanan. Iya. Kita bisa pakai mana? Ini yang tadi yang kita survei, yang itu naruh mobil. Oh. Ini batasnya nih. Itu batas pagar. Ini udah hutan wisata nih. Oh jadi batasnya ini pagar ini. Iya. Oh ini punya siapa ini? Iya, yang tadi. Yang makanya punya apa yang tadi ya? Ini kan batas. Oh, ini namanya ini kebun dua. Kalau yang ini 5.000 kan, kalau ini 4,2. Jadi semuanya 4 hektar gitu. Ada sumber airnya nggak? Kalau sumber air mah nggak ada, cuman air kita ngambil dari sono, ngambil dari kali. Danau Itu udah ada itu danau. mau yang Udah bikin? Hah? Bisa aja. Buat itu apa? Ambil buat serapan air. Itu juga saya bikin tuh kecil-kecilan. Ya enggak maksudnya. Terus gambarnya gimana ya gambarnya? Ada buat gambar. Ini ada gambarnya kalau saya ngerti posisi saya. Ada yang besar artinya nggak ada yang full gede banget enggak. Udah tahun 9. Yang di apa namanya? Departemen Budaya kan Negara 110 hektar. danaunya juga bagus. Pokoknya dari pertama akses. Jangan sampai nanti kejauhan dari mana-mana gitu, itu repot. Misalnya sakit, misalnya mau belanja, mau apa. Belanja 2 jam lagi, waduh pusing. Kalau ini mah sudah dekat atuh ini mah. Eh. Cuman terus terang aja, pohon cemaranya nggak ada ini. Kita lebih baik berantem ngurusin yang lain gitu. Iya. Urusan apa lah gitu, bisnis ini lah itu lah. Masih tanggung jawabnya lebih ringan. Iya. Tapi kalau udah tanah, kita harus ingat bahwa manusia itu dari tanah. Waduh, harus bener dulu, rapi dulu. Ini siapa ujungnya nih? Iya. Kalau dia ketahuan, nanti kita akan bicara si A, si B, si C. Ada kesepakatan sama penggarap? Oh ada kesepakatannya. Kita bicaranya secara hukum. Ada kesepakatan nggak nih? Apakah penggarap itu masuk? Memang dia suruh? Atau masuk dengan perjanjian bagaimana? Atau masuk sendiri? Nah itu kan harus jelas. Kalau masuk ada perjanjian, perjanjiannya apa? Dalam perjanjian itu isinya bagaimana? Dia bagaimana, penggarap bagaimana? Harus jelas di situ. Kalau misalnya itu nggak ada, misalnya penggarap ini masuk sendiri, itu namanya nyelonong. Lain kalau nyelonong. Jadi kita harus lihat patokannya, dasarnya dulu, supaya nggak salah. Kalau lokasi itu dulu PT itu bangkrut, jadi masyarakat yang kerja di situ nggak kayak sama. Jadi pada negara di situ lama semua sampai sekarang. Nah, PT ini kan udah habis masa berlakunya berarti kan. Tentu. Jadi gini, kita harus bilang teknis itu tanah milik siapa itu dulu yang penting. Kadang-kadang takutnya PT juga sewa. PT sewa kayak macam gini. Hak guna pakai ya. Aku Ya itu yang udah habis. 25 tahun. Ya udah habis.
Bagus, Pak. Iya. Dalam di belakang. Yang sudah kepake begini-begini ini berarti. Iya, ini doang. Baru ini. Ini belum. Belum. Ini belum. Belum. Cuman yang di sini memang banyak pohon ini tuh. Ini. Masih hutan berarti ini. Iya, hutan. Ini hutan juga berarti. Kalau itu mah tadinya kebun singkong. Oh. Tapi sekarang ini apa? Nggak ditanamin lagi. Nggak ada. Nggak ada. Jadi gundul ya? Gundul. Mata air di mana mata air? Kita nggak ada mata airnya, Pak. Cuma kita Kali-kali. ngambil air Dari mana? ini. Kalau memang bisa masuk. Oh, ini. Ini kalinya. Tuh, Kecil Ada ini. kali kecil ya? Iya. Kali. Iya, kali. kali kecil. Kali kecil. Oh. Berarti pertengahan ya, Ya, pertengahan lokasi. Oh iya. Kalau kali kecil nanti bisa. Selokan lah. Tapi bersih nggak ini? Kalau musim kemarau sih kering sih, Pak. Konsum baru. Kering. Kalau musim hujan sih banyak gede, Pak. Itu airnya mungkin, Des. Oh, ini air. Itu yang. Oh, berarti itu bukan jedot, bukan? Ya, enggak jedot kita. Dari Enggak, sini. maksudnya bukan gali sumur, enggak, bukan. Enggak kali sumur. Bawahnya semen. Iya, semen. Ini kali ini enggak semen. Kata-kata. Tanam setanam. Kolam ya, kolam. Kolam ini. Kalau kolam masih udah semen. Dia bikin kolam ya. Udah betulnya mau bikin kolam renang kita. Enggak, sekarang kalau genangan yang bawahnya bukan semen ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Udah dibikin gitu. Karena itu udah dibikin tehnya. Maksudnya empang bener. Ya, Mau dibikin kolam renang awalnya itu. Oh. Ada dua kan itu. Atas satu yang kecil. Itu di sini kelihatan. Cuman kalinya nggak apa kalau musim hijau. Iya. Apa ini? Saya suka tanah. Coba main-main terus cari yang benar. Karena kita berasal dari tanah. Ada sejarah bahwa manusia berasal dari tanah. Karena berasal dari tanah, kita nggak boleh dapat sesuatu yang punya masalah. Harus semuanya bersih, aman, tenang, sehingga kita ke depan jadi enak. Ini ketua kita, ketua Kabupaten Bogor, namanya Pak Ketua Umar. Kebetulan Amir. beliau, iya Amir. Kebetulan beliau yang antar saya untuk muter-muter masuk lokasi tanah ini. Ini kelihatannya di depan ini jadi tempat hiburan. Nah, tinggal kita lihat ke bagian dalam, cari sesuatu yang berbeda. Ikutin terus yuk. Nggak pakai pompa, Pak. Gunung kita ini. Keluar Keluar. air berarti. Yang tadi yang ditanyain kan mata air. Cuman enggak di lokasi semua. Mata airnya bukan di lokasi sini. Kita ngambil di atas. Jadi Ini itu penampungan. Ini penampungan. Ya. Kita masuk. Mas kita Ah, juga. masuk. Pokoknya batasnya itu ada pohon cemara. Sini. Iya, jalan ATV itu. Batas ya. Batasnya. Perhutani sama ini ya. Kalau kan gini orang masyarakat ini kalau belum nanam gitu takut dia itu. Takutnya kalau ada apa wilayahnya itu ada pohon cemara berarti tanah hutan gitu. Bukan tanah milik. Hanya pada ketakutan. Tanah hutan kan bagus. Ya maksudnya kan miliknya milik hutan, bukan milik adat gitu, Pak. Itu pada ketakutan. Oh, berarti dia punya batas dalam setapak nih, Pak Iya, ya? iya. Batas sananya masih jauh. Masih lumayan. Ini tanaman apa nih? Ya itu aja apa tadinya tanam ini apa? Pohon jati mas. Ini banyak jati mas. Cuman pada mati, nggak diusut, ya nggak diurus.
Jadi saya itu kebetulan lagi nyari tanah sekarang, jadi keinget. Kadang-kadang orang tuh kalau tanah suka ngakal-ngakali, walaupun lebihnya sedikit juga masih jengkal, tapi hati-hati. Karena namanya tanah itu adalah asal kita, asal muasal, jadi jangan main-main. Banyak cerita, banyak peristiwa yang saya tahu sendiri. Kalau kita nakal, kita nggak bener urusan tanah, itu bonusnya langsung, nggak nunggu ntar-ntar. Ada banyak cerita lah, kawan-kawan saya, kawan-kawan dekat, ada yang nggak dekat banget tapi saya tahu mereka lagi bisa apa, ngerjain apa. Kecurangan-kecurangan yang berkaitan dengan urusan tanah itu nggak main-main. Pengalaman saya yang saya kenal, yang saya tahu itu terjadinya langsung. Misal contoh si X, saya nggak sebut, ini salah satu pejabat nih. Jadi endingnya setelah tanda tangan, kaitannya sama tanah, proyeknya nih, tanah, pembebasan dan lain-lain. Nakalnya di sebelah mana saya kurang lebih tahu. Yang terjadi apa? Mati. Jadi nggak ditunggu ntar, 3 hari setelah menandatangani kontrak lewat. Artinya apa? Itulah kalau kita bicara tadi. Ada lagi yang lumpuh, ada yang cacat permanen. Artinya apa? Balik lagi bahwa kalau kita bicara tanah, nggak usah ngomong curang-curang deh, apa adanya aja. Jual beli tanah ya harus benar, jualnya juga harus benar, garis batas juga harus benar ceritanya, harga juga harus transparansi yang nyata. Supaya apa? Supaya berkah. Karena urusan tanah, urusan asal muasal manusia, asal muasal kita sendiri. Jadi jangan main-main, apa adanya, sehingga kita nggak menerima sesuatu yang berkaitan dengan sial atau berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik terhadap diri kita sendiri. Itu aja. Ya bukan karma, ya itu sesuatu yang langsung terjadi. Itu sih saya pikir Tuhan memberikan perintah. Jadi dalam hal ini kecurangan yang terjadi yang berkaitan sama tanah itu bonusnya biasanya bukan nanti bagaimana, bukan nanti di alam sana bagaimana, tapi biasanya lebih kelihatan langsung, kontan di dunia. kontan di dunia gitu. Ini itu kelihatan, sehingga nanti orang-orang bisa saja, karena orang akan mengkait-kaitkan, oh habis begini jadi begono, habis begono jadi begini, seperti itu. Jadi itu kelihatan banyak lah. Jadi ada beberapa, ada satu lagi juga yang sama tuh, tanahnya bukan tanah dia, diakui sama dia karena keturunannya udah pada nggak ada, nggak dicari. Mungkin dia tahu tapi dia nggak cari, pura-pura nggak tahu, atau mungkin keturunannya sakit juga kita nggak tahu. Tapi yang jelas beberapa orang tua tahu sejarah tanah itu. Saya sih tahu sejarah tanah itu, tapi saya nggak ngusik. Maksudnya dia ini tadinya ngurus sebagai asisten, sebagai orang yang tinggal di situ, sebagai orang yang ngurus. Kemudian yang tuanya ini meninggal, tanahnya luas banget di daerah perkotaan lah, saya nggak sebut wilayah. Kalau sebut ya ketahuan orangnya siapa. Ya saya pikir orang itu baik-baik aja, ternyata orang itu lumpuh. Lumpuh artinya dalam hal ini ya ngakui tanah orang kan. Jadi nggak main-main, berat. Jarak berapa lama tuh Ki spontannya? Ya, setelah si yang punya itu meninggal, mungkin dia nggak nyari ahli warisnya atau bagaimana. Mungkin dia tahu ahli warisnya, saya nggak yakin dia nggak tahu. Tapi dia menerima pembayaran dari penyewaan tanah tersebut. Jadi setelah dia nerima, kebetulan transaksinya juga dengan orang yang dekat dengan saya. Jadi saya tahu ceritanya bagaimana. Begitu terjadi transaksinya, dalam hati saya mikir, loh kan itu bukan tanah dia. Dalam hati saya mikir itu, oh ya sudah, ya orangnya lumpuh. Ada lagi kejadian juga ya, ini juga kayaknya tanah pengairan disewa-sewain gitu-gitu. Ini kan tanah juga kan. Iya. Dia ngambil dari tanah yang bukan punya dia, tanah pengairan disewa-sewain. Ya orangnya juga meninggal juga. Ada yang cacat permanen juga ada. Dan itu peristiwanya nggak antar-antar. Begitu dia menerima sesuatu dari sana, nggak nunggu setahun, nggak nunggu 6 bulan, berapa bulan, enggak. Ya dalam bulan-bulan itu terjadi sesuatu yang mengagetkan gitu. Karena petakan-petakan pengairan dipetak-petak sama dia, pasus-pasum dipetak-petak, kemudian disewa-sewakan karena dia seorang preman atau seorang jagoan. Dia pikir mungkin dia bisa sukses dengan pakai seperti itu. Ternyata amburadul. Ada usaha dia yang tiba-tiba juga hancur, berantakan.
kemudian dia sendiri cacat permanen. Ya saya nggak mau sebut detil, kalau sebut detil ketahuan nanti orangnya siapa. Kalau saya sebut nama wilayahnya, artinya dalam hal ini ada peringatan dari Tuhan yang kita bisa menjadikan pelajaran. Orang-orang sekitar, teman-teman, adik-adik atau hanetoan yang mau lihat, harusnya ini menjadi sebuah pembelajaran. Kalau kaitannya masalah tanah, nggak usah macam-macam deh, repot. Dan kita berasal dari tanah, karena bonusnya nggak ntar-ntar, langsung, nggak lama-lama.